Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu yang saya hormati, yang semoga Allah melimpahkan kesehatan, keberkahannya kepada kita semua ya. Pada kesempatan kita pertama kali ini dalam kajian tematik sebagaimana telah ditentukan oleh panitia dengan tema kiat sehat di usia 40 ya. Sebenarnya usia 40 adalah usia emas kita ya. Usia 40 adalah usia yang sebagaimana para ulama salaf, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ketika usia 40 mengurangi porsi dunia mereka. Dan usia 40 kaum laki-laki dari kalangan para sahabat, mereka lebih sering tinggal di masjid. Nah, jangan sampai usia 40 malah sibuk dengan dunia. Usia 40, Masya Allah, ibu-ibu sibuk dengan selfie, sibuk dengan shopping, sibuk dengan ngemil dan ngemol ya. Nah, usia 40 saatnya kita ngerem. Ngerem apa? Ngerem urusan dunia kita dan ngerem urusan makanan kita ya, kesehatan kita. Adapun terkait dengan urusan akhirat kita ya, urusan akhirat kita, coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Ini menunjukkan usia emas kita di sini, puncak-puncaknya kita. Sebagaimana Allah telah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa wasaynal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha, wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Coba. Subhanallah, pada ayat ini ada wasiat ya. Wa wasaynal insan. Wasiat di sini wasiat dari Allah, artinya apa? Allah wajibkan untuk kita. Wasiat yang artinya wajib bagi manusia ya. Untuk apa? Biwalidayhi ihsana. Untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Apa kaitan awal ayat dengan tengah-tengah ayat yang disebutkan nanti usia 40? Apa? Usia 40 jangan lagi meremehkan urusan birrul walidain. Usia 40 ini kita harus betul-betul, yang tadinya sweet 17, yang tadinya ingin diperhatikan bapak ibu terus, yang tadinya ingin dikasih uang saku terus, yang tadinya ingin dimanjakan, nih usia ini sebaliknya. Apalagi kita sudah berkeluarga, sudah punya pendapatan, ada pada harta kita, harta orang tua kita, kita nafkahi mereka. Nah, maka usia ini jangan lagi kita melalaikan kedua orang tua kita ya. Kita diperintah oleh Allah untuk apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang mana diingetin sama Allah Subhanahu wa taala, hamalatu ummuhu kurha. Yang ibunya ini apa? Hamil. Yang kita dulu ini ada di dalam perut ibu kita dalam keadaan apa? Ibu kita kurha. Dalam keadaan apa? Dia itu lelah. Subhanallah, di trimester pertama ya ada faqa itu seperti yaitu ngidam. Yang ngidam ini termasuk apa? Rahasia dari rahasia Allah Subhanahu wa taala. Para dokter enggak ada yang sampai sekarang menguak. Kenapa sih ngidam? Yang satunya ngidam misalkan ngidam langsep ya, duku, yang satunya ngidam mangga, yang satunya ngidamnya martabak dan ajib-ajib.
Dan ngidamnya juga waktunya aneh, jam 2 malam bangun, pokoknya suaminya dibangunin suruh cari apa yang dia inginkan. Ini termasuk rahasia Allah yang belum diungkap. Ya, hanya rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalam keadaan apa? Dia ini trimester pertama muntah-muntah. Ya, ada yang hamil muntah, ada yang hamil nggak muntah. Nah, ajib. Ada di antaranya kedokteran klasik, mereka melihat kalau perubahan hormonalnya sangat dahsyat, sampai ada ibu hamil sebagainya hidungnya besar. Ya, kemudian keluar bintik-bintik hitam. Ketika hamil, masya Allah dia melebar ke samping dan pusarnya keluar. Dan efek muntahnya sangat dahsyat. Ya, disebutkan kedokteran klasik ini biasanya ciri-ciri anak laki-laki. Ya, kalau anak perempuan pusarnya masuk, pusarnya ibu hamil. Kemudian dia lebih maju ke depan. Ya, kemudian perubahan hormonnya nggak sedahsyat anak laki-laki. Ini semua rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam keadaan apa? Perempuan ini apa? Ibu-ibu ini apa? Dalam keadaan dia berat dengan keluhan yang ada. Ya, sampai kadang kehilangan cairan karena muntah, sampai diinfus, ya, sampai tulang punggungnya sakit, ya, badannya berat, ya. Dan demikian dalam keadaan apa? Kurha, hamalatu ummuhu kurha. Kita diingatkan sama Allah Subhanahu Wa Taala, wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, hamilnya dan menyapihnya total dari hamil sampai menyapih itu 30 bulan. Setelah itu lahir, ya, proses persalinannya masya Allah anak pertama sampai betul-betul ibu-ibu tuh kerasa dari apa? Dari ketika sakit pertama, ya, his yang betul his asli bukan palsu, sampai berikutnya bisa 11 jam 12 jam tersiksa. Nah, belum lagi keluar permisi akramakumullah, ada yang sampai perineumnya robek, ada yang harus digunting kesakitan, ada yang subhanallah panggulnya sempit harus dioperasi, ya, sampai seperti demikian, ya. Ketika keluar jadi baby, butuh proses. Inilah kita. Ketika kita lahir, subhanallah ajib, kita tuh dalam keadaan sehat walafiat, bersih, nggak punya dosa, nggak punya penyakit. Ya, makanya nanti di yaumul qiyamah akan dimintai pertanggungjawaban. Alam nusihha laka jismak wa nurwika minal ma'il barid. Nah, maka ditanyai, bukankah telah kujadikan pada diri Anda itu apa? Tubuh yang menyehatkan. Ya. Nah, ini Allah nanti apa? Kita akan diminta pertanggungjawaban apa? Bukankah kita telah diberikan kesehatan? Tubuh yang segar itu asalnya demikian, kita lahir dalam keadaan apa? Kita sehat, tubuh kita segar, bugar. Itu hukum asalnya. Nah, kemudian ini anak yang bersih, ya, makanannya masih air susu. Subhanallah, ketika bayi baru lahir, sunnahnya dia apa? Ditahnik. Tahniknya pakai apa? Kurma. Ini sunnah, jangan sampai dilupakan. Subhanallah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pertama kali tahnik itu pakai kurma. Kemudian kata Imam Ahmad, kalau nggak ada kurma bisa dengan madu. Kalau nggak ada madu bisa dengan tebu. Ya. Menunjukkan apa? Yang masuk pertama kali ketika perut kosong itu yang manis-manis. Makanya ketika bayi baru lahir pakai tahnik kurma. Seringnya Nabi ketika sahur, ketika puasa, kurma. Kurmanya kurma tamar. Ketika Nabi buka puasa, yang dipilih menu pertamanya adalah kurma rutop. Ini semua ada bedanya. Kenapa sahurnya tamar? Kenapa kurmanya yang dipilih Nabi kurma rutop ketika buka puasa? Nah, bayi baru lahir juga kurma. Sepakat kedokteran Cina, kedokteran Arab dan Yunani bahwasanya ketika perut kosong yang bagus adalah yang manis-manis, bagus untuk liver dan limpa. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, jika bayi sudah terlanjur disusui, maka nggak ada lagi sunnahnya tahnik. Itu ingat. Ini benar-benar Syekh Utsaimin. Apalagi bayi sudah usianya 1 tahun, ya, baru ditahnik, nggak ada sunnahnya. Ya. Apa hikmahnya? Biar yang masuk pertama kali apa? Kurma. Caranya apa? Kurma mentahnik, ambil orang tuanya atau siapapun yang ada di sekitar si bayi yang bisa dimamah, kemudian diambil sedikit saja, dioleskan ke langit-langit, ke gusi, ke lidah. Bukan 1 biji kurma dimasukin semua. Ya, akhirnya terjadi aspirasi. Makanya dokter melarang kalau nggak paham. Ya. Makanya apa? Dikit aja diolesin. Tujuannya apa? Pertama, biar si bayi siap untuk mengisap puting susu ibu.
Kedua, biar yang pertama kali masuk ke liver dan limpa yang manis-manis. Kalau air susu ibu pertama kali keluar ketika setelah melahirkan, air susu ibu rasanya apa? Ada asinnya kan? Nah, wah ini makanya yang masuk pertama kali yang manis-manis. Kata Syekh Utsaimin, kalau sudah terlanjur air susu, maka tidak ada lagi sunnahnya tahnik. Coba kita dalam keadaan bersih bayi baru lahir. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW telah bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah." Setiap bayi baru lahir dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah, yaitu dalam keadaan tauhid, bersih, enggak punya dosa. Itu hukum asalnya. Ya, hatta yumajisani au yunassirani au yuwahhidani. Ya. Nah, au yuhawidani. Ya. Nah, sampai apa? Sampai bapaknya menjadikan dia orang Nasrani atau orang Yahudi ataupun orang Majusi. Nah, baru dia yang tadinya fitrahnya baik jadinya apa? Enggak baik. Nah, yang bentuk siapa? Orang tuanya. Sama. Ketika anak kita baru lahir, tergantung bapak ibu mau ngasih makan apa. Ngasih makan minuman instan, air susu ibu melimpah, tapi pengen menjaga permisi payudaranya biar tetap kencang, akhirnya bayinya nggak disusuin, pakai sufor saja. Nah, tergantung ya bapak ibunya. Nah, kemudian ketika sudah besar, anaknya mau dikasih makanan apa? Makanan sehat, ya, atau makanan instan, ya, atau makanan yang kombinasinya nggak jelas, atau dimakan waktu-waktu yang nggak jelas, atau makanan yang merupakan pantangan bagi si anak ini. Nah, itu perlu dilihat. Nah, makanya usia diantaranya usia untuk anak kecil kita 7 tahun itu juga usia emas. Usia emas untuk apa? Mendidik mereka, membentuk karakter mereka, ya, juga mendidik menghafal Al-Quran dan sebagainya, akhlak itu yang paling bagus. Makanya anak paling cepat meniru. Nah, demikian juga ketika usia-usia demikian, makanan juga harus dijaga. Subhanallah, anak zaman sekarang 9 tahun sudah kena kanker nasofaring. Kebanyakan apa? Makanan kemasan, 1 hari 5 bungkus. Anak zaman sekarang umur 9 tahun sudah harus cuci ginjal, cuci darah. Kenapa? Karena minum air botol kemasan, teh-teh kemasan 1 hari. Minum apa aja? Model-model jus-jusan, ya. Model jus-jusan diminum pakai di blender pakai es. 9 bulanan sudah ginjalnya harus dicuci. Anak sekarang umur 12 tahun, subhanallah, ini kisah nyata semua, sudah harus apa? Dirawat di rumah sakit dalam keadaan apa? Dia terkena stroke. Kenapa? Minum teh-teh kemasan, ya, 1 hari juga 5 botol, hitungan 9 bulan, hitungan 1 tahun, ya, terjadi apa? Penyempitan pembuluh darah di otak. Karena apa? Teh-teh kemasan mengandung aspartam, yang aspartam menyempitkan pembuluh darah di otak. Subhanallah. Anda mau jadikan anak Anda yang masya Allah imannya benar, lurus, ya, fisiknya kuat juga Anda. Dan nanti apalagi ibu-ibu, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap Anda adalah pemimpin dan nanti akan diminta tanggung jawab atas apa yang dipimpin. Demikian pemimpin negara, demikian suami. Begitu pula si ibu, rakyat. Ibu sebagai pemimpin di rumahnya, untuk apa? Ngurusin anak dan apa yang ada di rumah. Nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak sehat menjadi sakit. Ya, padahal nanti akan ditanya di yaumul qiyamah. Alam nusihha laka jismak? Bukankah telah kami jadikan tubuh Anda itu sehat al-afiat? Ya, dalam keadaan sehat. Yang bikin sakit siapa? Anak-anak. Ternyata orang tuanya akan diminta tanggung jawab. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan nanti akan ditanya pada hari itu apa? Tentang kenikmatan, termasuk nikmat sehat, kenapa jadi sakit? Nah, wah, itu diantara yang akan ditanyai. Kemudian rahmatullah, ya, wa kunnallah jami'an, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Subhanallah, ya, penyakit yang di masa silam seperti stroke, ya, itu adalah penyakitnya orang-orang yang orang kaya, orang tua, ya. Kemudian juga kanker, penyakitnya orang-orang yang gayanya, lifestyle-nya nggak baik. Sekarang sudah diderita sama anak-anak kecil. Nah, makanya perlu diperhatikan. Kecilnya sudah kayak gini, gimana kalau nanti usia 40 tahun? Nah, alhamdulillah ibu-ibu dulu sering main apa? Lomba lari, engklek-engklek, ya, loncat-loncat.
Ini subhanallah, zaman kita dulu jarang anak kecil pakai kacamata. Coba zaman sekarang anak kecil sudah pakai kacamata. Sibuk baca Al-Quran, ya, sibuk baca, enggak, sibuk gadget, main game. Wallah akan diminta tanggung jawab orang tua. Wallah, ya. Nah, ini rahmatullah wa kunallahu jami'an. Kemudian ketika usia 40, lihat disebutkan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, ketika apa? Hatta idza balagha ashudda, sampai usia ashudda, kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, ashudda yaitu umur 33 tahun. Sampai kalau usia kita sudah apa? Ashudda umur 33 tahun, wa balagha 40 sana, dan kemudian sampai umur 40 tahun. Wow, di sini kata para ulama yufidu al-mughayyarah. Huruf wow di sini memberikan makna. Memberikan makna apa? Memberikan makna ada perubahan dari satu kondisi-kondisi yang lainnya. Dari kondisi umur ke puncak-puncak asyuddah yang paling kuatnya kita 33 tahun, naik ke kondisi 40 tahun. Nah, disinilah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika usia 40 tahun nih. Ya. Kemudian apa? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membaca doa. Doa ini bukan dibaca sekali dua kali, sering kita baca. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengajarkan doanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alai. Rabbi auzi'ni, ya Allah, ya. Auzi'ni, luaskan diriku ini ya Allah, ya. Luaskan diriku ini ya Allah. Berilah aku petunjuk agar apa? Agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu ya Allah. Menunjukkan apa? Sebelum usia 33, sebelum usia 40, mungkin dulu kita banyak jadi orang yang gak banyak bersyukur. Punya orang tua seperti apa sekarang gak bersyukur. Punya harta gak bersyukur. Kesehatan gak bersyukur. Waktu luang gak bersyukur. Punya anak istri gak bersyukur. Ya, maka usia 40 jangan lagi ada kata gak bersyukur, banyak keluh kesah. Ya, jangan. Ya, permisi Bu ya. Pengalaman kami, subhanallah, wanita yang paling sering diganggu oleh jin, orang paling diganggu sama jin paling banyak adalah kaum wanita. Kenapa? Karena mereka apa? Banyak di antara mereka enggak bersyukur dengan rezeki dari Allah yang diberikan melalui suami. Keluh kesah terus. Ya, belum lagi haid dan nifas. Jauh dari ibadah, diganggu jin lagi. Berapa banyak kaum wanita minta cerai? Wallah. Ya, kenapa? Ini koreksi hati. Ini saatnya sekarang nggak ada kata lagi nggak bersyukur. Banyak syukur. Ya. Inna Allah la yanzuru imra'atan la yashkur li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Kata Rasulullah apa? Allah tidak akan melihat seorang wanita yang tidak mensyukuri suaminya, padahal wanita ini nggak bisa lepas kebutuhannya dari suaminya. Ada genteng bocor, telepon suami, lagi nonton. Ya, ada masalah apa di rumah, tanya suami. Padahal dia butuh sama suami, tapi dia nggak bersyukur dengan apa yang ada di sisi dia, sehingga nanti apa? Allah nggak mau melihat dia. Kita nggak mau kan ada kaum wanita yang nggak mau dilihat oleh Allah di yaumul qiyamah. Nah, ini banyak bersyukur. Makanya jangan lupa zikir, ya, setelah sholat 5 waktu zikir, ya, Allahumma a'inni apa? Ala zikrik wa ala syukrik wa husni ibadatik. Ini doa, jangan dilewatin. Ya, bantu biar kita jadi orang bersyukur sama Allah, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting. Nah, zikir pagi petang, usia 40 jangan lagi bolong-bolong lagi. Yang tadinya lubang-lubang sekarang jangan lagi. Ya, yang tadinya sholat witir nggak pernah dilakukan atau bolong-bolong, usia 40 jangan lagi ngentengin sholat witir, sholat tahajud. Yang tadinya sholat rawatib bolong-bolong, sekarang sholat rawatib jangan bolong-bolongin. Usia 40, agama kita diperbaiki, juga makanan kita, kesehatan kita dijaga. Kenapa? Biar kita istiqomah. Usia 40 saat munculnya masalah kesehatan, gigi mulai kocak, goyang, ya, kulit sudah mulai ada yang keriput, rambut sebagainya putih,
Nabi sudah ngajarin doa, Allahumma inni a'udzubika min jarin su' wa min zawjin tushayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, jauhkan aku dari tetangga yang akhlaknya buruk. Ya Allah, jauhkan aku dari pasangan hidup yang membuatku beruban sebelum masa tuaku. Coba, kalau ada ibu-ibu rambutnya sudah putih, usia 40 sudah banyak putihnya, mungkin ibu-ibu karena ada pasangan hidup yang bikin stres. Sebaliknya kalau bapak rambut sudah putih semua, berarti ibu yang koreksi diri, mungkin ibu yang bikin bapak stres. Kalau dua-duanya putih, ini sama bikin stres suami istri. Nah, Nabi sudah ngajarin doa seperti ini. Oh ini ya, banyak-banyak bersyukur ya. Apa kata Allah selanjutnya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Juga atas orang tuaku. Wa an a'mala salihan tardah. Dan ya Allah, ya mudahkan aku untuk berbuat amal soleh yang Kau ridhoi. Menunjukkan apa? Mungkin sebelumnya, sebelum usia 40, sebelum usia 33, kita banyak melakukan amalan yang enggak diridhoi. Ya, yang enggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap ini amalan soleh, tapi apa? Orang tua juga enggak ridho. Ridhonya Allah ada pada ridho orang tua. Ya, saya mau jihad fi sabilillah. Orang tuanya enggak ridho. Jihad hukumnya fardu kifayah seperti ini. Jihad zaman sekarang bukan jihad pakai pedang, pakai senjata. Jihad zaman sekarang memerangi kebodohan dalam diri kita. Itu paling penting. Kenapa? Kalau orang jihad tanpa ilmu, jihad dengan kebodohan, apa? Kerusakan yang ditimbulkan lebih banyak daripada kebaikan. Kenapa? Karena nggak ada ilmu. Kedzaliman justru terjadi di mana-mana. Nih, perangi kebodohan dalam diri kita. Itu paling penting. Nah, kemudian wa aslih li fi dzurriyyati. Wa aslih li fi dzurriyyati. Dan ya Allah, ya, berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Kenapa? Akan jadi amal jariah terus. Makanya kalau nikah jangan sampai ada mindset pingin nikah, pinginnya apa? Child free, gak pingin punya anak. Ini orang-orang keyakinan orang Barat masuk ke apa? Orang-orang muslimah nikah tapi gak pingin punya anak. Dan terus gimana nanti yang mau doakan amal jariah dari anak-anak turunan kita kalau kita sudah meninggal? Siapa akan mendapatkan warisan? Nah, coba. Nah, kemudian apa? Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, aku bertobat kepadamu ya Allah, dan aku termasuk orang-orang muslimin, dan masukkan aku dalam juga orang-orang yang apa? Muslim. Nah, fa ini menunjukkan apa? Nih, banyak-banyak taubat usia 40. Biar kita ibadah kuat. Coba Rasulullah SAW sudah dijamin masuk surga, ya. Dalam sisi iman nggak diragukan. Rasulullah dijamin masuk surga, dijaga oleh para malaikat, masya Allah. Juga Rasulullah nggak apa, termasuk maksum, nggak ada padanya dosa, sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi Rasulullah sholat malam, ya, sampai kedua kakinya bengkak-bengkak. Bayangin, karena lamanya sholat malam. Manusia zaman sekarang kakinya bengkak, sholat malam bukan karena lama, kena asam urat. Kenapa? Karena pola makan. Makanya you are what you eat. Apa yang Anda makan, itulah diri Anda. Apa yang Anda makan, nanti penyakit yang muncul pada diri Anda adalah sebab makanan Anda. Termasuk makanan di satu daerah menunjukkan jenis penyakit yang banyak muncul di situ. Khasnya apa? Contoh ya, hanya contoh saja. Orang Padang sangat suka dengan rendang. Contoh, rata-rata orang Padang apa? Persentase terbesar penyakit yang mereka alami apa? Darah tinggi, kolesterol tinggi, asam urat tinggi. Kenapa? Makanan. Ya, subhanallah, yang orang Sunda ya paling suka dengan sayur mentah dan sambalnya super pedas. Nah, yang muncul apa? Seringnya sakit mah. Yang orang Jogja sukanya manis-manis, anjing diabetes. Coba, kenapa? Makanan satu daerah yang disukai satu daerah mencerminkan. Itu apa? Bukan mutlak ya, bukan secara mutlak, tapi apa? Mayoritas akan kelihatan dari apa? Makanan yang sering mereka makan. Usia 40 tahun kita nggak kayak dulu lagi. Gigi kita sudah mulai agak ada yang sudah jatuh tanggal, ada yang sudah koyak, ya kan?
kemudian mata ada yang sudah plus sudah, kacamata plus, ya. Kemudian subhanallah sudah muncul kadang sakit kaki, nyeri pinggang, ya. Saat itu mulai bermunculan penyakit di atas usia 40. Sebenarnya apa Allah munculkan penyakit? Ketika kita semakin tua, semakin banyak muncul penyakit. Ketahuilah, ya, bahwasanya Nabi bersabda, kata Nabi SAW, "Ma yazal al-bala bil mu'min wal mu'minah, ya, fi malihi wa nafsihi wa waladihi hatta yalqallaha wa ma 'alaihi khati'ah." Senantiasa Allah akan berikan cobaan kepada seorang muslim muslimah pada diri mereka, pada harta mereka, pada anak mereka. Terus dikasih cobaan terus. Sampai kapan? Sampai kita berjumpa dengan Allah tanpa dosa. Makanya ketika kita, ini bedanya orang muslim sama non muslim. Orang muslim sakit-sakitnya untuk menghapus dosa. Non muslim gak ada cara menghapus dosa. Ini nikmatnya, enaknya jadi orang muslim. Gak ada solusi bagi orang muslim kecuali sabar, ya. Kalau sabar dosa kita dihapus. Kalau gak sabar Allah akan tambah marah sama dia. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Nah, kata Nabi SAW, ya, Allah jika mencintai satu kaum, Allah pasti akan mencoba kaum tersebut. Barang siapa yang ridha dengan cobaan Allah, Allah akan ridha sama dia. Barang siapa marah dengan cobaan Allah, Allah juga akan marah sama dia. Gak ada solusi kecuali sabar. Nah, ini ajaban li amrin mu'min. Sungguh menakjubkan perkaranya orang mukmin, ya. Jadi masya Allah mulai keluar sakit, yang macam sakit ini sakit itu, ya. Tambah tua giginya tambah habis, nasallallahu afiyah. Makanya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal harami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Dari al-haram. Apa itu al-haram? Tua renta. Makanya doa sama Allah, jangan sampai kita jadi orang tua renta, meninggal sebelum tua renta. Kenapa? Gak ngerepotin anak, gak ngerepotin cucu, gak ngerepotin tangga, gak ngerepotin jamaah di masjid. Mau meninggal aja susah. Nah, jadi Nabi SAW meninggal umur berapa? 63. Nah, usia Nabi di alam kubur sekarang sekitar 1430-an tahun. Di alam kubur. Nah, hidup di dunia 63, di alam barzah lamanya itu mendapat nikmat kubur. Abu Bakar Siddiq meninggal umur berapa? 63. Umar bin Khattab meninggal umur berapa? Sama 63, coba ajib. Sampai akhirnya Rasulullah dimakamkan sejajar dengan Abu Bakar. Abu Bakar makamnya coba berteman di dunia, berteman di alam kubur, deketan, berteman di yaumul qiyamah. Dan Umar bin Khattab sebelum wafatnya minta izin kepada Aisyah. Karena Abu Bakar dan Rasulullah adalah mahramnya, dimakamkan di kamar Aisyah. Kemudian kata Umar bin Khattab, ya Aisyah, boleh gak saya dimakamkan dengan dua sahabatku? Subhanallah. Boleh Anda berwasiat sebelum meninggal dimakamin di mana, tapi jangan jauh-jauh. Dan kalau bisa makam itu pilih, jangan di makam yang bercampur dengan non muslim, dengan orang kafir. Ini termasuk pendapat para ulama, ya. Dari makam kaum muslimin. Nah, subhanallah, akhirnya Umar di situ dimakamkan bersama dua sahabatnya, diizinkan oleh Aisyah. Sampai saking malunya Aisyah radhiyallahu anha, setelah itu Aisyah nggak pernah ganti baju di kamarnya, ada kuburan bapaknya sama suaminya. Setelah itu Aisyah nggak pernah lagi ganti baju. Kenapa? Karena ada kuburan Umar bin Khattab, padahal meninggal, tapi Aisyah nggak mau. Sampai ajib. Sampai menjaga dirinya, menutup auratnya. Nah, wa inna rahmatullahi jami'an. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang umur 63 tahun dalam keadaan sehat walafiat. Rasulullah fisiknya kuat. Bahkan Rasulullah bisa mengalahkan orang Badu. Laki-laki yang sangat kuat. Orang Badu, pernah lihat orang Badu? Badu ini masya Allah, dari bayi minumnya susu onta, dagingnya onta, gak ada makan kaleng-kaleng, gak ada makan minuman instan. Setiap hari makannya kambing, onta, ayam itu jarang. Nah, susunya susu onta, kadang minum kencing onta. Nah, wa subhanallah, pernah kami ziarah
kepada seorang dokter kepala puskesmas, ya, kami datang ke rumahnya dan dia cerita, "Wallah Abdurrahman, saya pernah nyuntik anak 12 tahun. Saya suntik jarumnya patah 2 kali." Saya tanya, "Apa rahasianya?" "Sejak bayi dikasih susu onta." Nah, ada seorang bapak harus operasi, masuk kamar operasi, dibius dah pingsan. Kenapa? Minum susu onta. Anak sekarang yang diminum sufor, ya, makan minuman instan, permen, teh-tehan, jus-jusan, sakit-sakitan terus. Gak heran kalau anak zaman sekarang seringnya masalah apa? Gangguan autoimun. Apa masalahnya? Kebanyakan makanan sifatnya panas, berlebihan. Anak zaman sekarang banyak yang autis, hiperaktif. Kenapa? Banyak instan dan makanan panas numpuk. Wajib. Makanya dokter menyampaikan orang yang autis, hiperaktif gak boleh minum susu sufor, karena sufor sifatnya panas. Susu fresh tapi sifatnya dingin. Coba wajib. Gitu. Ini rahimakumullah jami'an. Penting. Ini masih kecil aja perlu diperhatiin. Tapi ibu-ibu jangan minder. Ibu-ibu yang bapak usianya di atas 40 tahun gak perlu minder sama anak-anak yang 17-an. Kenapa? Bisa jadi tubuh kita lebih baik daripada mereka. Lihat asupannya, mereka yang dimakan, masya Allah, ya, makanan yang gak peduli mana sehat mana sakit. Yang penting enjoy, nongki bareng, makan sama temennya, gak peduli waktu, gak peduli jam, gak peduli banyak sedikitnya, gak peduli. Cuma aja. Tapi kalau kita memegang apa yang diajarkan Nabi, diajarkan oleh Allah sudah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Coba. Adapun mereka orang-orang non-muslim, orang yang enggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka kalau makan seperti binatang. Kita enggak boleh berarti kayak binatang. Ya, binatang seperti sapi kalau lihat savana pada rumput, mereka yang penting mulut punya, nggak peduli perutnya udah besar. Yang penting nih lurus terus, punya kiri kanan punya. Nah, lalu terus makannya kita seperti apa? Allah langsung yang nyampaikan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dan makan dan minumlah Anda, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah nggak suka makan minum berlebihan. Coba. Sekarang ada yang bilang, "Oh ini bagus menurut kesehatan, kita harus banyak minum. Kalau banyak minum itu sehat." Tunggu dulu Bu, banyak minum untuk siapa? Kalau ibu hanya di rumah, hidup di bawah AC terus, gak pernah olahraga, banyak minum sehari 2 liter, 3 liter, tubuhnya ibu sifatnya kayak air. Nah, apalagi kasih manis-manis, gula-gula, sudah kayak air, ditambahi manis. Akhirnya manis pekat, darah kental, potensi stagnasi pada darah, potensi tumor, potensi kanker, potensi kista. Masalahnya ya makanan kita. Ya, kalau kita pengalaman yang kita amati, orang dinding rahim tipis, dinding rahim tebal, kista, endometriosis, head gak teratur, head nyeri, ya, kemudian mandul, semua satu paket makanan. Dengan izin Allah ada yang 7 tahun gak hamil, gak pernah ketemu, hanya konsultasi online saja. Ada yang 6 tahun gak hamil, ada yang 15 tahun gak hamil. Ajib, hanya pola makan dibenerin saja. Benerin, gampang. Hidup itu sehat, mudah, murah. Gak usah mahal-mahal, harus inseminasi. Ya, wallah, seperti demikian apa? Kita jadi tercela. Subhanallah, ajib, 2 bulan perbaiki pola makan, telepon, chatting. Alhamdulillah istri saya hamil, sudah usia 40 hari. Alhamdulillah. Ada yang datang dari ujung Jawa Barat, datang jauh-jauh. Alhamdulillah Ustaz, ya, 2 bulan pola makan diperbaiki. Ternyata penyebab saya nggak hamil, hormon kacau dan dimer terlalu tinggi, kekentalan darah terlalu tinggi. Kenapa? Darah kita lah yang membentuk sel sperma dan sel ovum. Kalau darah nggak sehat, dari mana nggak sehat? Karena perut kita. Apa yang terjadi? Ya sudah, sel sperma dan sel ovum nggak sehat, nggak lahir-lahir. Subhanallah, ajib. Wallah simpel. Ya. Nah, lagi rahmatullah, jangan kita ulangi lagi. Ya, bahwasanya ya ketika usia-usia 40 seperti ini, kita harus lebih hati-hati dengan makanan kita. Nah, satu kampung di Cina rata-rata usia mereka 100 tahun. Ada satu di antara mereka usianya 220 tahun. Masuk manusia yang usianya yang terpanjang. Ya,
ternyata ditanya-tanya sejak usia 10 tahun dia sudah memakai konsep pola makan. Coba. Sejak 10 tahun sudah pakai konsep pola makan. Umur di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga punya andil sebab apa yang bikin kita sakit kemudian mati karena makanan kita. Nasallahu afiyah. Semoga Allah jaga kita. Nih, ambil sebab. Allah jadikan segala sesuatu dengan sebab, dan itu hikmah yang Allah ciptakan. Allah jadikan segala sesuatu dengan hikmah. Kalau kita menafikan, menghilangkan sebab, berarti kita mengingkari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Orang sehat tetap sehat, ada sebabnya. Orang sehat jadi sakit, ada sebabnya. Orang sakit sembuh, ada sebabnya. Orang sakit gak sembuh-sembuh, juga ada sebabnya. Makanya perlu kita ambil sebab. Coba seperti kasus COVID. Dulu ketika teori COVID, orang sudah kena COVID, gak akan kena COVID selamanya. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Ketika orang sudah vaksin dan di booster, ya dia gak akan kena COVID. Benar apa enggak? Kalau WFH, dia gak akan kena COVID. Benar apa enggak? Pakai masker 10 lapis, gak kena COVID. Benar apa enggak? Jaga jarak, mobilnya pun jaga jarak 10 meter, kena COVID. Kena juga kan? Nah, masker bukan jaminan. Yang jadi jaminan adalah surat tanah. Gak ada yang mau jadi masker sudah jaminan. Rahimahumullah jami'an. Semua itu sebab. Masker sebab, jaga jarak sebab. Tapi sebab yang terbesar, pertama, tawakal kita sama Allah Subhanahu wa taala. Tawakal itu perlu ngambil sebab. Dan sebab yang paling besar adalah menjaga tubuh kita gak bersifat dingin lembab. Karena ada orang kena COVID 1 hari langsung meninggal karena tubuhnya sangat dingin lembab. Kenapa ada orang kena long COVID? Karena tubuhnya dia tetap dipiara kondisinya dingin lembab. Virus, bakteri, jamur suka dengan dingin lembab. Itu konsep. Ya, ini ajib simpel sekali. Makanya sehat, mudah, murah, jangan dibikin mahal. Ya, jangan dibikin mahal. Kemudian sekali lagi, organ kita sudah melemah. Mata sudah lemah. Mata lemah akan bikin tambah lemah kalau menu makan kita ngaco. Makanya coba tadi Allah berfirman, "Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am." Orang muslim jangan seperti mereka yang makannya seperti binatang, jangan. Wa kulu washrabu wa la tusrifu, makannya jangan berlebihan, minum jangan berlebihan. Kalau ibu kebanyakan minum, nanti sifat tubuh ibu dingin kayak air. Kata Al-Hafidh Imam Az-Zurnuji dalam kitabnya Ta'lim Muta'allim, orang yang kebanyakan minum tubuhnya akan jadi dingin dan dia akan menjadi pemalas. Efeknya juga akan apa? Menghilangkan daya ingat, menghilangkan daya konsentrasi. Kenapa? Terlalu lembab di otak. Coba. Ya, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Abasa ayat 24, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Maka manusia hendaklah lihat makanannya dimakan. Usia 40, ayo lihat terus makanan kita makan, sehat apa enggak? Ya, lihat makanan dimakan halal apa haram. Subhanallah, kalau makan makanan yang dimakan kolesterol, lemak, ya bikin asam urat, bikin gula, mungkin dikeluarin gampang. Dikeluarin kenapa? Mungkin bisa donor darah, mungkin fasdu, mungkin bisa bengkak. Tapi kalau dimakan uang haram, uang riba, dikeluarin lewat fasdu, gak keluar. Nah, ayo rahmatullah jangan. Ya, demikian. Makanan kita kalau ngaco, ya, gak peduli jamnya, gak peduli pantangannya, gak peduli rekomendasi apa enggak, gak peduli kombinasinya cocok apa tidak. Akhirnya apa? Makanan kita ada di dalam perut diisep sama darah, dan darah ngalirin ke seluruh tubuh, termasuk ke mata. Orang yang darahnya kental, apalagi ada asam urat kolesterol, dia lari kemana-mana. Termasuk ketika mata butuh akomodasi, nyembung, nipis, ternyata asupan darah lambat. Kenapa? Karena kental. Akhirnya apa? Ketika akomodasi kurang darah, saat itulah sel-sel lemah, saat itulah lensa jadi lemah. Saat itu minus tambah, plus juga tambah, tambahi silinder. Siapa yang salah? Semua itu kita yang salah. Termasuk katarak juga demikian. Kenapa? Tertimbun, apa yang di bawah darah tertimbun di mata. Majib. Nah, belum lagi ke otak. Ya, saya kok sering pelupa ya. Gimana nggak pelupa? Ya, asupan oksigen ke otak kurang, nutrisi kurang. Yang paling dibutuhkan di otak itu 2 hal, oksigen sama gula. Ya, ini makanya kalau ada orang kecelakaan, UGD yang pertama kali yang dilakukan
masukin oksigen, ditambahi cairan infus, biasanya dextrose, gula. Ya, biar nih habis shock, habis kecelakaan, terobati dulu nih otak, diselamatin. Otak 5 detik otak kurang oksigen, mati itu otak. Nah, makanya rahmatullah wa rahmatullah jangan perlu diperhatikan. Belum lagi keliling ke seluruh tubuh. Ke tubuh keliling ternyata kebutuhan di jaringan, di sendi, di sel-sel kurang. Akhirnya apa? Kulitnya mengalami penuaan dini. Coba. Belum lagi nanti kalau darah kental bikin stagnasi peredaran darah, timbullah tumor, berubah menjadi kanker. Itu sebenarnya istilah yang menyeramkan, tapi penyebabnya ringan, hanya stagnasi darah yang tersumbat. Sumbatan darah banyak, bisa jadi karena darah terlalu kental. Kalau bahasa modern sekarang bilangnya bahasanya oksidan. Oksidan itu hanya istilah bahasa, ya. Oksidan itu hanya salah satu sebab yang bikin darah kental dan menyumbat. Nah, kemudian subhanallah, ya, penyebab yang lain juga bisa jadi stagnasi peredaran karena trauma. Ada ibu jatuh dari motor, 2 bulan kemudian kena kanker rahim, ternyata hanya jatuh dari motor. Ada darah yang tersumbat, ya, ada karena makanan, ada karena trauma. Banyak rahmatullah jami'an. Wa subhanallah, alhamdulillah ada yang sudah stadium kanker stadium 3B, ada yang stadium 4 dengan izin Allah, sama pakai pola makan. Ya, ada yang sudah sarkoma, ya, ada yang rahimnya juga sudah banyak biji-biji kecil yang dokter sudah angkat tangan, subhanallah juga bisa sembuh. Yang kista rahim sampai dokter yang paham, udah nggak usah dioperasi kista rahim, perbaiki aja pola makan Anda. Coba, ini dokter yang pinter, ya. Makanya Hippocrates mengatakan you are what you eat. Apa yang Anda makan, ya Anda muncul seperti itu. Hippocrates juga mengatakan jadikan makanan Anda sebagai obat. Kalau enggak, obat di apotik nanti jadi menu makanan Anda, ya. Kemudian juga ada dokter di zaman Nabi SAW juga mengatakan wa kanatul ma'idatu ra'sudda wal himyatu ra'suddawa. Dan adalah perut itu sarang penyakit, dan menjaga pola makan adalah inti dari pengobatan penyakit. Sekali lagi itu sangat penting banget, ya. Kemudian yang berikutnya juga dokter zaman sekarang sepakat 90% penyebab penyakit adalah makanan. Maka untuk menjaga diri Anda tetap kuat, jaga pola makan. Nabi SAW umur 54 tahun, Nabi ditantang gulat sama laki-laki Badu. Yang kita katakan laki-laki Badu tadi sangat kuat, Nabi masih bisa membantingnya, menjatuhkan laki-laki Badu yang sangat kuat. Nah, Nabi SAW usia yang hampir 60 tahun juga, ya, subhanallah bisa mendatangi 9 istrinya semalam. Nabi Sulaiman bisa mendatangi 100 istrinya. Suami Anda mendatangi Anda berapa kali? Suami Anda kalau nggak bisa ngapa-ngapain, bisa jadi itu perantara Anda yang salah. Anda menghidangkan makanan yang nggak benar pada suami, akhirnya peredaran nggak lancar. Itu penting. Ada masya Allah saudara kita dari Makassar, dia cerita sejak awal nikah saya nggak bisa mendatangi istri saya bahkan 1 tahun. Ya. Setelah pola makan saya benerin, sekarang setiap hari saya bisa mendatangi istri saya, sehari bisa berkali-kali. Coba, permisi. Contoh saja, ternyata apa? Makanan pengaruh. Kalau kebanyakan makanan dingin, suami Anda jadi dingin. Nah, jadinya apa? Permisi, editansi, ejakulasi dini tanpa hasil. Jadinya apa? Impotensi. Jadinya apa? Predator, peredaran darah kotor. Jadinya apa lagi? Udah numpuk udah masalahnya. Makanya penting, apalagi ibu-ibu sangat punya andil untuk apa? Menjaga kesehatan suami dan anak-anak. Karena ibu yang menghidangkan makanan. Kalau suami kerja di luar, nasihatin. Walaupun di warung, walaupun di restoran, masih bisa kita jaga pola makan. Sisa mindset kita, mau apa enggak, malas apa enggak. Nah, demikian alhamdulillah jami'an. Wah, ini perlu diperhatikan. Sekarang kalau kita ingin konsep gimana sih kiat sehat di usia 40, ini perlu diperhatiin. Kita akan bahas sehat di usia 40. Kita tetap pede seperti apa? Walaupun kita dibandingin dengan usia anak-anak, ya. Walaupun dibandingin usia anak-anak. Sekarang kita bahas biar mudah dipahami.
anggap misalnya tubuh kita ini seperti kendaraan bermotor, ya. Karena kita orang-orang bikers yang ngomongnya ngomong motor. Ya. Nah, ini misalkan kendaraan bermotor, ya. Motornya matic, misal. Kalau bisa bapak-bapak belikan motornya manual, jangan matic. Motor matic itu sudah karakter orang. Kalau matic itu modelnya model orang yang suka mudah diatur sama istri. Kalau manual kita yang ngatur gas, kopling, main tanjakan mau diturunin gas, koplingnya, gearnya turunin biar kuat. Matic ngikut aja gitu. Nah, ini katakan motor tahun 2022. Ya. Ini ya motor katakan tahun 1990 misal. Motor 2020 tapi apa? Bensin di bawah premium kita. Ya. Oli bekas dipakai. Coba contoh aja. Ini 90 atau 80 lah mesin-mesin lama. Tapi apa? Bensinnya pakai Pertamax turbo. Terus olinya pakai oli yang ada 7.100 motul, harga olinya per liter 250.000. Wah, contoh ya. Ini yang ini walaupun mesin tua tapi dijaga, bensinnya dijaga, olinya dijaga. Ini mesin muda tapi nggak dijaga. Coba bayangin, ada orang-orang zaman sekarang, katakan ada orang umur 30 tahunan, 40 tahunan. Contoh ini saja, pipis di malam hari, ya, pipis malam hari bisa 5 kali. Ini sudah semua pipis, ya, ini usia katakan usia jangan 80, 70 katakan. Usia katakan 60 misal atau 50. Ya, pipis semalam cuma sekali. Di sini kalau kita lihat, ini berarti apa? Ginjal dia sudah lemah. Udah lelah nyari makanan. Dia ginjal masih kuat. Contoh. Coba bayangin, kita tetap pede. Ya usia 40 nggak kalah sama anak kalau makan dijaga. Nah, ini muda rasa tua. Anak umur 30 tahun serasa umur 70 tahun. Kenapa? Karena makan lumayan dijaga. Makanya penting. Sehat itu mudah. Definisinya sehat dari kedokteran klasik Cina 3.500 tahun yang lalu sudah menyimpulkan sehat itu simpel, nggak usah panjang-panjang. Sehat itu apa? Enak makan, ya, enak tidur, ini sehat. Enak perasaan, ya, ini sehat, ya. Kalau Anda sebelum makan minum obat sakit mah, berarti nggak sehat. Setelah makan minum pengencer darah tinggi, berarti nggak sehat. Anda mau tidur, sebelum tidur minum diazepam, berarti nggak sehat. Minum CTR nggak sehat. Atau tidur pipis berkali-kali, berarti nggak sehat. Atau tidur sering mimpi buruk, berarti nggak sehat, non medis. Ada kena sihir atau jin, ya. Kemudian enak perasaan, jangan bilang sehat kalau punya dendam sama suami. Jangan bilang sehat kalau punya dendam sama orang tua. Saya dulu pilih kasih, nggak sehat. Jangan bilang sehat kalau suka panik berlebihan, anxiety disorder. Jangan bilang sehat kalau apa? Suka baperan. Jangan bilang sehat kalau apa? Suka marah. Ini juga simpel banget. Kalau kata kedokteran Arab klasik berkamsal muhid, apa itu sehat? Jika kondisi tubuh seimbang. Atau mungkin kondisi tubuh seimbang seperti kalau menurut dokter Arab, seimbang itu di tengah. Kalau nggak sehat, ini penyakit. Ya, kalau kita kebanyakan makan panas, ketemu panas, akan muncul penyakit sifatnya panas. Kalau Anda kebanyakan makan dingin, ketemu dingin, akan muncul penyakit sifatnya dingin. Makanya obat orang yang penyakit dingin seperti apa?
vertigo, migrain, kemudian rematik, asma, ya, kemudian ejakulasi dini, ya, impotensi, frigid, itu semua sifat dingin. Lihat obatnya apa rata-rata? Panas-panas, jahe, cabai Jawa, batu soda, madu misalkan. Biar apa? Dikasih herbal panas, makan minuman panas, biar kembali ke titik seimbang. Sebenarnya gitu, orang darah tinggi, kalau asam urat, kolesterol, kasih yang dingin-dingin, ya, biar kembali ke titik ini. Makanya ini orang yang sering apa? Panas, dingin, selalu apa? Seimbang. Itu konsep. Makanya dengan resep ini, yang muda bakal bikin awet muda, yang tua bakal awet tua. Minimal nggak tambah tua, cepat gitu ya. Nah, anti-agingnya ada di sini, ya. Ya, masya Allah, perawatan muka, masya Allah, ya. Pakai peeling lah, pakai whitening lah, ya, pakai macam-macam. Tapi dalam tubuh kita makan nggak dijaga. Makanan ini, subhanallah, darah ini bawa kotoran, sehingga apa? Ngasih nutrisi kotor, akhirnya kulit cepat tua lagi. Makanya kasih makanan yang baik. Ada subhanallah sebagian bapak wajahnya itu sampai hitam. Kenapa? Karena makanan. Kalau faktor jiwa, karena apa? Stres. Subhanallah, setelah dibersihkan darahnya, pola makan diperbaiki, wajahnya jadi apa? Jadi cerah. Coba, sangat punya efek, ya, sangat berpengaruh sekali. Baik, kemudian kita bahas berikutnya, ya, usia ini gimana sih tipsnya biar usia 40 kita bisa istiqomah ibadah. Penting. Kalau ada sebagian orang, bahkan sebagian dai mengatakan, apaan sih belajar makanan halal kok? Ya, penyakit itu hanya ada di laboratorium. Ya, ini ucapan yang dibenci sama Imam Syafi'i. Ya, kata Harmana dia mengatakan, wa kana Syafi'i adalah mimma dhayya al-muslimin min at-tibr. Dulu Imam Syafi'i sangat benci dengan sebagian kaum muslimin yang menyia-nyiakan ilmu pengobatan. Coba kalau kita nggak tahu konsep sehat, akhirnya sakit-sakitan. Puasa nggak bisa, sholat jamaah nggak bisa, kajian nggak bisa, apalagi kalau sudah kena stroke. Banyak itu kebaikan yang tertutup. Ya, kalau sudah sakit, pokoknya saya ini beriman dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua takdir Allah. Yang salah makan dia, yang salah takdir Allah. Ya, kita punya ambil sebab. Seperti pernah ada seorang lelaki bekerja dengan maksiat di hadapan Umar bin Khattab. Aku berbuat maksiat, sudah dicatat oleh Allah dalam takdirnya. Ya. Kemudian Umar ambil tongkat kurma, dipukul laki-laki. Kenapa memukul saya? Aku juga sudah dicatat untuk memukul kamu. Makanya kita sakit, kita sehat, is your choice, is our choice. Juga kita punya apa? Ya, man propose, God dispose. Kita ini punya ambil sebab, tapi Allah yang menentukan. Allah sudah mencatat takdirnya, sudah dicatat. Tapi kita juga mengambil sebab. Nah, maka yang paling penting usia 40 biar kita bisa istiqomah ibadah, ya. Kita juga bisa panjang umur dalam ketaatan Allah, penting, ya. Jangan sampai itu tadi gara-gara sakit, ya, udah panjang umur, nggak taat sama Allah, nggak repotin orang lagi. Nah, ini namanya apa? Istidraj, ya. Ini namanya apa? Ini orang yang dikasih cobaan, kasih umur panjang, tapi apa? Untuk nyiksa dia. Nah, cobaan Allah yang didudukan. Baik, kita lihat kalau ingin kita tetap dalam kesehatan afiatnya, ada konsep-konsepnya. Ya, terus terang kalau mau kajian panjang nggak akan ada habisnya ini. Jadi kita mau singkat saja. Saya nggak mau jelasin panjang. Kenapa saya pakai konsep seperti ini? Nggak usah, karena ada di dalam buku, ada buku kami. Silakan dibeli, bisa nanti di luar masjid aja. Ya, chat sama admin. Ya, bukunya namanya La Tayas Shifa'uka Qarib. Jangan putus asa, kesembuhan Anda sudah dekat. Kenapa? Kami tulis di musim pandemi karena banyak orang yang putus asa. Dan subhanallah, sudah putus asa, ditakut-takutin lagi. Ambulan jalan keliling gak ada isinya, sirine berbunyi. Ditakut-takutin lagi, di alun-alun di daerah Jawa Timur, di alun-alun dipasang peti mati sama pocongan. Jangan jadi seperti dia. Orang sudah panik, takut, tambah ditakut-takutin. Ya.
Makanya sehat itu mudah. Walaupun kena COVID tidak membunuh. Ada solusinya. Membunuh kalau kita ketakutan, membunuh kalau kita mengambil sebab biar itu nggak ingin lembab. Itulah ya. Kemudian langsung saja konsep singkat saya coba 10 menit aja. Langsung saja. Ini menu paginya, menu makan. Baik. Dan bimbingan Nabi Basyir wa tunafiru, Taisiru wa tuasiru. Kasih kabar gembira dan jangan takut-takuti. Jangan bikin orang kabur. Kalau orang kena COVID, kasih kabar gembira, sembuh insyaallah. Jangan takut-takutin, ya. Nah, takutin macam-macam jangan. Kasih kabar gembira, jangan bikin dia kabur, jangan bikin dia lari. Lagi subhanallah insyaallah ini kabar gembira dan pola makan biar tetap sehat. Nah, ibu-ibu kalau pola makan ini benar, yang obesitas turun ke ideal, yang kurus naik ke ideal. Nah, dan juga ini bukan hanya terkait berat badan, termasuk masalah kesehatan itu. Hormon kacau, peredaran darah terlalu kental, darah kental banget dan sebagainya. Contoh menu makan langsung aja pagi. Kita sesuai dengan jam saja, biar simpel ya. Jam pertama adalah jam detox. Ya, jam detox. Ibu pada puasa enggak? Puasa yang lebih enggak? Pada puasa ya? Kalau puasa saya jelasin nih, kalau enggak puasa enggak saya jelasin. Soalnya ada kaitannya sama puasa. Gimana detoxnya orang yang enggak puasa sama puasa? Ya, jam detox. Kita lihat. Ini orang puasa. Ini yang puasa. Ini yang enggak puasa. Ya. Ini jam detox tadi ya. Jam detox. Detoxnya orang puasa dari kapan? Dari fajar sampai maghrib. Berapa jam kira-kira itu? Katakan jam 4:30 sampai jam 6. Berapa jam? Hitung 12 jam. Katakan 12 jam atau 12 jam setengah. Baik, kalau kita nggak puasa dari 04.00 sampai 12.00, berarti berapa jam? 8 jam. Baik. Ketika detox, apa yang terjadi? Ketika detox, yang terjadi pada dua-duanya adalah apa? Organ lelah. Baik. Siapa yang lelah? Jantung lelah, liver lelah, ginjal lelah, ya. Semuanya lelah, ya. Kemudian, ya, detox dan lelah. Ketika sudah kita tahu organ lelah, terjadi proses detox. Berarti kira-kira Anda makanan yang Anda pilih apa berarti? Kira-kira. Ya. Berarti makanan yang pilih apa? Jangan pilih menu yang memperlelah. Bisa dipahami? Ini konsepnya. Berarti pagi jangan pilih menu bikin tambah lelah. Pagi-pagi nasi uduk sama ayam, pagi-pagi nasi kuning sama telur misalkan. Ini lelah semua, berat semua ya. Pagi-pagi sate kambing, ya subhanallah. Nah ini contohnya ya. Jangan lupa konsepnya apa menunya. Kalau ingin organ kita awet muda, coba ini sudah lelah ditambah lelah, jadi apa? 2 kali lelah, jadi cepat tua ya. Kemudian biar jadi anti-aging apa yang alami? Cari apa? Menu ya. Cari menu yang bantu proses detox. Nabi seringnya sahurnya apa? Kurma. Buka puasanya anak berlayar kurma. Jadi ketika perut kosong, pilih menu yang manis-manis. Mau Anda sahur, mau Anda makan pagi, mau Anda buka puasa, pilih manis-manis. Tadi sahurnya apa?
Nabi sering sahur kurma. Kemarin Ramadan hampir sebulan penuh saya sahur cuma kurma semangka, kurma melon, kurma timun, kurma pepaya. Udah selesai. Itu pun pernah 10 hari terakhir pernah terpaksa saya motoran keluar hanya kurma sama 3 semangka, 3 kurma sama 3 semangka. Sampai dari Bogor sampai Pekalongan, alhamdulillah tidak buka puasa. Hanya mindset kita saja, kalau nggak sahur nasi berarti belum sahur. Kalau makan pagi belum makan nasi berarti belum sarapan. Itu mindset orang Indonesia sama dengan orang Bangladesh gitu kalau guys. Nah, jadi apa? Sahur kurma aja. Ya, kurma selesai 3 biji kurma sama 1 piring nasi kalorinya, coba bayangin. Dan kurma paling cocok ketika perut kosong sahur. Sahur makanya cocok pakai yang manis-manis karena bagus untuk apa tadi? Liver dan limpa, dicatat tuh. Makanya kalau sahur atau makan pagi jangan yang pertama kali masuk yang pedas-pedas. Sahur atau makan pagi sudah rujak. Nah, atau kalau mau kosong sahur makan pagi menunya yang pahit-pahit. Apa? Nasi sama sop brokoli. Ada yang subhanallah sahur menunya apa? Masam-masam. Masya Allah apa? Sahur bukannya pakai asinan. Ada yang subhanallah diantaranya asin-asin. Sudah sambalnya terasi, ikannya ikan asin lagi, ini asin-asin. Ketika perut kosong, di jam detox, tubuh itu mau ngeluarin racun. Dikasih garam asin-asin, racun mau keluar, jadinya ditahan. Coba. Ini ya konsep pagi hari. Nih, kalau mau sahur, tetap menu kayak gini, cari menu kayak gini. Ya, kalau pagi kayak gini juga, ya mau kurma, buah-buahan, kalau buah masam itu setengahnya. Kemudian air, madu, nabit, silakan. Nggak perlu beli. Saya mau beli resep detox, aduh duit mahal lagi. Ya, udah ada hidup murah dengan cara seperti ini aja. Ya, pola makan kita. Murah, efektif, efisien, ekonomis, semua numpul di sini. Ya, itu ya. Nah, coba nanti diajarin ya pertemuan berikutnya kalau nanti diadakan berikutnya kita lanjutin aja. Seperti apa contohnya? Jangan mengkombinasi protein hewani. Itu bukan hanya Nabi, tapi dokter anak klasik. Itu jalan menjorok. Kalau kita menggabungkan protein hewani sekali makan, hormon kita kacau. Hewan darat campur hewan laut, hewan darat campur hewan darat yang lainnya. Hewan darat yang satunya dimasak, digoreng, campur sama direbus. Habis digoreng, kemudian diolah jadi direbus kemudian diolah jadi digoreng, tidak ada rekomendasi. Cukup satu protein hewani, satu olahan, dan jangan diangetin. Itu konsep klasik, resep sehat. Nah, simpel banget. Coba kalau belanja ibu belanja hari ini menunya menu ayam, ayamnya ayam kampung, lauknya ayam panas, berarti nggak usah pakai nasi, sayur salad bisa. Ya, contoh ayam panas, sayur salad dingin. Ya, contoh lagi, hari ini menunya nasi, berarti protein hewani cocok adalah ikan segar bukan ikan asin. Karena ikan itu dingin, hidup tinggal di air, dan nasi sifatnya panas. Dia tetap apa? Panas dingin seimbang. Karena tubuh kita, di organ kita ada organ sifatnya panas, ada organ sifatnya dingin. Ada organ bagian atas sifatnya panas, organ bagian bawah sifatnya dingin. Makanya yang masuk juga perlu dihindari panas dingin. Itu contoh. Ya, bisa dipahami. Coba jadi yang murah belanja ikan. Ya, belanja ini. Nggak usah justru mindset saya mau belanja untuk anak istri saya semua protein hewani lengkap, 4 sehat 5 ajib. Misalkan itu karena sehat. Ikan campur susu nggak sehat. Habis makan ikan minum susu atau teh susu nggak sehat. Ternyata apa? Mengacaukan pigmen warna kulit kita. Ada orang sebenarnya karena apa? Kena vitiligo kan, kulit putih bercak-bercak. Kalau dikit ini nggak seru. Kalau putih kayak orang Eropa semua kan, cakep putih rata. Ini kalau dikit-dikit sini benar kan nggak asyik. Ya. Nah, ini ternyata penyebabnya apa? Susu dicampur protein hewani. Ya, teori klasik juga menimbulkan pembusukan dalam usus. Coba aja. Ya, wah itu. Jadi belanja jenis hewan. Atau mungkin Anda bisa belanja untuk berapa masakan warna-warni tergantung selera orang yang hadir. Tapi kalau tahu konsepnya, kamu kalau habis ambil ayam jangan campur ikan. Ayam aja, ikan nanti malam ini bisa, ya. Itu murah meriah jadinya, ya kan? Baik, berikutnya yang kedua,
Jam kedua. Ini adalah cerna berat. Cerna berat. Di jam berapa? Kalau lagi puasa, kapan? Waktu buka puasa. Sampai jam berapa? 20 malam. Ya. Kalau di sini kapan? 12 siang sampai 20 malam. Karena nggak puasa. Ya, ini siap makan berat. Ngopi itu indah pada waktunya, tapi jangan asal ngopi. Pagi hari sering ngopi, jantung sudah capek ditambah kopi. Jantung kerja 2 kali. Ya, kemudian malam hari di atas jam 8 itu jamnya istirahat. Jantung sudah capek, waktunya istirahat. Makanya setelah sholat isya, Allah jadikan tubuh kita mengeluarkan hormon semacam serotonin. Makanya habis isya itu ngantuk. Makanya kebiasaan Nabi tidur di awal malam, kecuali Ramadan, keluar dari kebiasaan menghidupkan malam-malamnya. Nah, wah itu apa? Tubuh ini ada ritmenya. Ada, kita ikuti ritmenya. Kalau kita keluar dari ritme, lama-lama organ kita capek. Biasa kopi dari jam 8, jam 9, tambahin rokok lagi. Sudah jatuh ketimpa tangga di tubuh. Ya. Nah, bisa dihilangin. Nah, makanya ini maghrib, nah ini makan besar. Di atas jam 20 malam, nggak ada istilah makan besar, ronde ketiga, ronde keempat, nggak ada. Ya seperti Ramadan, masya Allah habis tarawih makan kolak, habis murojaah, habis khatam Al-Quran, nanti makan lagi ganti martabak manis, martabak telur, gitu kan. Semalam kan perut itu nggak masuk kosong, ya. Sampai sahurnya makan lagi. Ini jangan, ya. Jadinya apa? Kita semakin banyak makan bukan tambah sehat, tapi cepat tua dan numpuk penyakit di situ. Makanya konsep sehat kata Asyuti pada ayat 20 itu makan minum jangan berlebihan. Di situ ada konsep ayat apa? Setengah ilmu kedokteran ada di ayat ini. Makan minum jangan berlebihan. Kenapa? Karena penyebab makanan penyakit rata-rata 90% adalah makanan. Baik, yang ketiga. Jam ketiga adalah jam istirahat. Jam berapa itu? Kalau lagi puasa juga sama, 20.00 sampai 04.00. Sama, 20.00 sampai 04.00. Di sini istirahat, makanya kebiasaan Nabi apa? Habis sholat isya, nggak banyak ngobrol, nggak begadang, nggak olahraga, nggak kuliner. Kebiasaan Nabi amal malam tidur. Ya. Kalau masih makan di bawah jam 8, jam 9 masih oke. Ingat jangan disebutkan Nabi kalau saya nggak menyebutkan Nabi ya. Kadang itu teori klasik. Kalau saya bilang Nabi bersabda, Nabi pernah melakukan, katakan silahkan bilang cara Nabi, pola makan Nabi. Kalau nggak dari Nabi, jangan disebutkan Nabi. Kenapa? Bisa masuk dosa besar. Ya. Maka ada yang muta'amidan falyatabawa maka dahulunya. Dan siapa dusta atas Nabi dengan sengaja, maka tempat dia kembalinya di neraka. Maka bahaya itu. Ya. Nah, seperti ini dari Nabi, maka jangan sebut dari Nabi. Oh, sunnahnya, masya Allah, jam 20 ke atas sunnahnya itu nggak boleh makan. Nggak, saya nggak mau. Ya. Nah, ada yang lapor ke Ustaz ini, wah itu nyebarin bid'ah apa lagi itu pada saya ngajarin. Nah, kemudian ya ini jam-jam organ dari ilmu apa? Ilmu dunia. Nah, kemudian dan kebiasaan sahabat makannya itu dalam hadis yang sahih, kebiasaannya para sahabat makan sebelum maghrib atau setelah maghrib. Nah, itu aja. Maka di jam ini jangan banyak makan, jangan ngemil. Kalau kepepet minum air itu paling terbaik. Ya, makan buah atau makan nasi dan sebagainya tidak ada rekomendasi. Ini jam istirahat. Nah, itu saja pertemuan singkat kita karena waktu sangat mepet. Ada sisa 5 menit untuk tanya jawab, silakan. Ya, ada pertanyaan? Mari. Amin juga.
muslim. Pertanyaan kalau minum rimpang itu seperti apa sih kalau rimpang? Ya. Pertama kita harus tahu konsep yang tadi sudah kita sebutin. Sudah dibahas ya. Itu tadi yang sudah ditulisin di buku Pak Dina yang nyimak. Tadi yang sudah disebutin ya. Ini kondisi seimbang. Kondisi apa? Seimbang. Jadi kondisi panas ketemu panas, jadinya muncul penyakit. Penyakit apa? Penyakit panas. Dingin ketemu dingin, jadinya muncul penyakit apa? Dingin. Contoh, ibu, kalau saya tanya tujuan ibu minum rimpang untuk apa? Biar sehat. Ibu tahu tubuh ibu kondisinya gimana? Nggak tahu. Nah, ya jadi ibu, herbal itu ada dua. Herbal harian, ada herbal insidental. Ini herbal ekspor. Herbal harian itu ibu makan, jadikan makanan ibu itu sebagai obat. Panas dinginnya ibu itu sudah obat. Coba setiap hari kita ada irisan bawang merah, bawang putih, serai, daun jeruk, ya itu semua sudah herbal harian. Makanya dosisnya hanya berapa slice. Tapi kalau sudah herbal incidental, ada orang kena asma, bawang putihnya nggak slice lagi, bawang putihnya 3 bunggol, ditumbuk, dicampur sama madu, madunya bawangnya 3 bunggol, madunya 1/4 kilo, diminum misalkan, atau pakai air putih soda misalkan. Itu herbal expert atau incidental. Kapan dikonsumsi? Ketika dibutuhkan, bukan harian. Seperti asma, kapan dikonsumsi? Ketika kena asma, dibutuhin. Allah nggak menciptakan untuk kita, Allah nggak menjadikan tubuh kita untuk minum obat seumur hidup. Allah punya subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh Allah telah menciptakan manusia dari sebaik-baik ciptaan. Kata Ibnu Katsir, kata Imam Sa'di, maksudnya apa? Sebaik-baik anatomi dan fisiologi. Ahsanul khalq wa ahsanus surah. Anatomi fisiologi sudah sempurna. Makanya nggak ada ceritanya Anda minum obat asam urat seumur hidup, pengencer darah seumur hidup, darah tinggi seumur hidup. Itu kan aturan pabrik. Nah, kenapa? Kalau tadi seumur hidup nanti harus beli, nggak dijual lagi nanti. Biar di sini kalau biar mau video, pabrik pakai aturan. Pabrik Allah nggak seperti di hidup kita. Ya, Anda makan sayur pengencer darah. Ya, kenapa nggak pede sama makanan kita? Pede aja. Makanan kita bisa jadi obat. Masya Allah, kanker sekali itu dari izin Allah Subhanahu wa ta'ala. HIV aja bisa sembuh. Saya bilang HIV nggak ada obatnya, tidak sembuh. Kemarin hari ada orang kena HIV, wajahnya merah, langsung jadi cerah. Hepatitis B nggak ada obatnya. Nah gimana dengan Nabi? Ya, manzalullah dan tidak anzalallahu syifaan. Allah dengan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Itu harus kita yakini. Sebagai seorang dokter muslim misalkan. Ya. Maka kalau insidental, kalau harian, sudah jadikan makanan Anda sebagai obat harian. Misalkan Anda minum rimpang-rimpangan yang sifatnya, katakan ada yang panas, jahe panas, diredam. Lama-lama tubuh Anda kayak redaman jahe sifatnya. Kenapa? Karena terus menerus. Saatnya, kenapa kita misalkan dingin, minum rimpang panas, biar apa? Seperti ini misalkan, kembali. Kalau sudah kembali ke sini, sudah stop, jangan minum lagi. Musim pandemi COVID, Masya Allah, biar terkena COVID 2 tahun minum habatus sauda. Habatus sauda sifatnya apa? Panas kering. Akhirnya tubuh Anda sifatnya kayak habatus sauda. Panas kering, darah jadi kental, kering, ya tambah muncul apa? Kulit kering. Nah, contoh. Jadi kalau sudah sembuh, sudah selesai. Gitu ya. Nah, insya Allah itu konsepnya Bu ya. Jadi ibu medianya nggak usah minum, paling bagus ibu minum redaman kurma aja. Ya, kalau manis tapi direndam sama air, ya cukup 3 biji kurma aja, nggak usah banyak-banyak. Iya, semua
ibu harus pada situ, ibu harus paham. Seperti ada ibu pernah konsultasi, saat saya pakai minuman redaman, tapi kok saya tambah lemes, tambah mual. Tubuhnya ibu ini sifatnya dingin, dikasih rendaman yang sifatnya dingin, jadinya akan tambah dingin. Kalau tambah dingin berarti tambah lemas. Coba Allah berfirman, sebagai para ahli obat mentadaburi firman Allah. Ketika Allah berfirman kepada api yang akan membakar Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilempar sama kapel, kayu bakar, ya sudah nyala-nyala. Kemudian apa kata Allah? Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan, wahai api, jadilah kamu dingin. Allah nggak berhenti di sini. Dingin tapi apa? Salaman ala Ibrahim. Tapi menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ya, api panas jadilah dingin, tapi dingin yang menyelamatkan. Kalau dingin saja nggak menyelamatkan, bisa-bisa Nabi Ibrahim meninggal kedinginan. Tadi ibu-ibu sudah dingin, dikasih rimpang dingin, akhirnya kedinginan terus bisa menyebabkan malapetaka bagi si ibu ini. Sepertinya itu saja, satu pertanyaan saja sudah cukup. Yang penasaran di lain waktu, karena waktu sudah harusnya 9:30 sudah on the bike, kita gas ke arah pondok baru. Itu saja Bu ya, tapi malam ini kalau ada yang mau pesan buku nanti lewat admin, nanti biar diarahkan. Nanti isi buku juga ada di antaranya ringkasan dari yang kita sampaikan tadi. Ya, al-mu'min kunna, ya. Jika ada salahnya dari malam ini, jika ada benarnya dari Allah SWT, ya, dan pasti ada kesalahan apa yang saya ucapkan, karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu saja sebagai orang bersalah dari pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bermanfaat untuk muslimin dan muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.